Iya, iya. Jadi kalau laki-laki boleh, itu juga diusahakan bisa kedengaran kanan kiri doang. Jangan satu kapal dengar semua. Iya, kan harus seperti itu juga. Itu ini. Nah, kapan berakhirnya membaca talbiyah untuk yang umroh? Untuk niat umroh ini kan? Sampai kita mau putaran tawaf pertama. Jadi sampai ke hotel pun kita pada dasarnya labbaik Allahumma labbaik. Itu pas sebenarnya. Bukan endi koperku. Kan Pak. Loh, bojoku mau nang dia? Bojo. Kerepot Pak Tris no. Pak Tris, ingetin. Endi salahku mau? Wih, wis ra kurang yo. Nah, aku wis teka jeda sing wingi piye? Lah kurung. Enggak usah pikirin. Yang rencana mau dijual belikan kita tinggalkan, kita pesankan, enggak usah dibahas dulu. Piye toh ora jadi-jadi? Mak manu itu bebudian itu katanya. Nah, ulah mulai pusing dia. Padahal dia sedang kondisi ihram. Nah, kan gawat itu. Tinggalkan itu urusan itu. Ya. Kemudian setelah sampai di Jeddah. Ini kita tadi fast track ya Pak ya. Fast track waktu di Soekarno Hatta diperiksa semua dokumen imigrasi kita. Paspor dan visa. Masuk satu-satu. Ingat, semua masuknya saya harapkan berdasarkan karom dan karu. Gak usah salib menyalip pentang-pentang gagah. Disi, jangan. Kita tertib, tidak akan ditinggalkan. Dan diusahakan nanti yang maju duluan adalah jamaah risti dan pendamping. Ingat ya, yang didahulukan itu adalah jamaah risti dan jamaah pendamping. Bu Sumiati dampingi Bu Masroyah. Siapa namanya Bu? Maisaroh. Ya. Nanti ini akan duluan ini. Atau Ibu Sapato, ada kan jamaah dari setiap karom itu ada 3 sampai 5 yang kondisi lansia-lansia itu. Nah itu akan duluan itu Pak, yang pakai kursi roda akan duluan naik Pak. Kasih jalan. Bapak jangan bertahan pada, enggak, kamu kan korum berapa, kamu belakang nanti. Karena memang aturannya dahulukan yang lansia, dahulukan yang risti, dahulukan yang memerlukan alat bantu. Bukan mereka pemeriksaan di depan. Nanti baru berdasarkan karom karu tadi. Satu, nggak akan ditinggal. Apa? Tidak akan ditinggal. Itu waktu di apa tuh namanya di Bandara Soekarno Hatta. Begitu turun jangan buru-buru turun. Sudah landing, sudah take off turun. Sudah landing ya, sudah landing turun. Kita turun berdasarkan karom karu Pak. Ayo, ingetin karom 1 turun. Meskipun pintu pesawat dibuka 2, kita berusahanya jangan mendahului. Kenapa? Begitu di Arab Saudi turun dari pesawat langsung disuruh naik bus. Bus itu per karom. 40 berangkat, 40 berangkat, 40 berangkat. Kalau kita mendahului akhirnya kita terpisah dari rombongan. Dan tidak ada tawaran. Maka kita harus tertib. Ingat ini pelajaran saya ini. Ya. Tidak semua pemateri menyampaikan ini Pak, karena memang tidak semua pemateri diberikan pengetahuan tentang ini. Kalau saya karena kasih haji karena informasi update tentang rencana keberangkatan itu kan ke kasih haji. Gitu. Dan 2019 yang ngalamin itu. Waduh, kata saya, siapa tugas dari Lampung Timur? Gini ya kata saya gitu kan. Beda. Kalau dulu masuk begitu di Jeddah, masuk dulu kita ke ruangan aula. Istirahat dulu di situ. Baru setelah itu berangkat. Semua bareng-bareng. Kalau sekarang dengan fast track tidak lagi ada pemeriksaan di Jeddah ataupun di Madinah. Tidak ada pemeriksaan. Nah saat itu kita langsung diserap paspor kita diminta sama petugas bus tadi. Setiap kita mau paspornya kita kasihkan. Kita sudah tidak pegang paspor satupun. Ingetin. Tahun kemarin ada 1 jamaah kelewat, paspornya masih dibawa. Kok bisa gitu kata saya bisanya. Dan lolos itu Pak. Tapi pas petugas kloter ke maktab menyusun mencari dokumen paspor mau berangkat ke Madinah,
Satu orang ini nggak ada paspornya, pusing. Ketua kloter, pembimbing ibadah, kesehatan mencari paspor ini. Kenapa? Kurang paspor, dia tidak bisa keluar dari Mekah. Telepon, coba cek di ini, di mana di tas ibu namanya ini. Ada. Stres petugas Pak. Tidak dikasihkan tadi tuh Pak. Ya kok bisa kelewat gitu sama petugas itu. Sama pemeriksaan paspor tadi. Karena memang berdiri di sini. Gini modelnya. Masuk, bos, naik. Udah 40, tutup. Bus berikutnya. Dan itu tidak pernah menaikkan. Wah, saya nanti harus bayar. Enggak ada, Bu. Naik. Maka itu turun dari pesawatnya, kita harus berdasarkan urutan karom. Toh naik dengan nomor seatnya juga berdasarkan karom dan karu. Jadi kalau ada nyeleneh-nyeleneh, dasar orang nyeleneh. Orang so dia tur. Akhirnya dia membuat susah untuk semuanya. Paham ini? Dan kita itu sedang dalam berpakaian ihram. Ingat, apapun ceritanya kita sedang berpakaian ihram. Di bus itu kita akan dikasih snack. Sudah ada snacknya masing-masing di bus itu. Ya, selapar apapun kita, tapi insya Allah nggak lapar, karena di pesawat itu kita dikasih beberapa jenis makanan. Keliling terus itu pramugari Pak Tris, tinggal milih wae, tapi jangan gue bujuk toh. Nah, hati-hati. Tapi insya Allah kalau selama haji Pak, itu pramugarinya Pak berjilbab semua. Bukan saat, kalau bukan musim haji kan lain lagi bahasa itunya kan. Tapi karena sedang haji, semua pramugari itu berbusana. Saya kan naik haji 2012 sama istri. 2014 petugas, 2019 petugas, dan insya Allah ini sekarang petugas lagi. Ya. Karena mau pensiun. Kalau belum pensiun mungkin daftar lagi saya. Kan gitu ya, iyalah. Nah, suruh ganti, malu ibu itu. Kami jamaah mandiri, dia masuk KBH dia. Saya kata 10 orang itu masuk kloternya, kloter saya hanya 10 orang mandiri. Selebihnya KBH semua waktu itu. Ya, saya dengan istri saya, ya mandiri. Gitu. Nah, capek, berdiri. Duduk lagi, yo. Iya. Ya, ya santai aja, capek duduk, berdiri, capek berdiri, duduk, kan gitu aja Pak ya. Selonjoran boleh. Ya, begitu kita turun di pesawat, kita tertib berdasarkan rombongan. Harus diperhatikan kita masih dalam kondisi ihram. Ihramnya ihram umroh. Oke. Naik bus, isi penuh berangkat. Nanti di terminal Sumisu apa namanya itu ya, akan diperiksa, tapi kita nggak diperiksa. Yang diperiksa sopirnya. Berapa jamaahnya, dihitung jumlah paspornya. Gitu. Jamaahnya 40, paspornya cukup nggak 40? Kalau paspornya nggak cukup 40, satu-satu dilihat siapa namanya. Di terminal itu sebelum masuk ke daerah Mekah. Setelah itu kita masuk, sebelum masuk kita akan diberikan gelang-gelang. Berhenti semua bus. Bagikan di dalam bus gelang masing-masing itu Pak. Identitas kita untuk masuk di hotelnya. Itu jangan ditukar-tukar dalam bentuk plastik. Gelangnya itu gelang karet ya. Gelang karet. Pakai sama kita. Jangan hilang. Karena disitulah kalau kita umpamanya ada apa-apa, tunjukin gelang itu. Berarti kita ada sektor sekian, hotel sekian. Begitu Pak. Jadi nggak menyebutkan identitas, gelang itulah. Ya. Oke. Istirahat kita di hotel. Nanti yang karom itu akan turun. Karena petugas akomodasi bagian perhotelan itu akan menyerahkan kepada karom. Nah, di situ sudah ada nomor kamar hotel masing-masing. Kamar 3 titik-titik, kamar 4. 3 di depan itu adalah lantai.
Kalau mengatakan 3 berarti lantai 3 di depan. Kalau dia lantai 4, angka depan 4 berarti lantai 4. Kalau 12 berarti kita lantai 12. Naik lift. Ya. Kalau sudah ada namanya biarkan aja nama itu. Kita masuk perempuan-perempuan, laki-laki, nggak usah dipikirkan dulu tentang barang bawaan berupa koper. Cukup yang di tentengan itu yang kita bawa. Koper besar nggak usah dipikirkan. Paham? Sherlock hotel kita. Sherlock hotel kita kepada keluarga kita. Ingat? Waduh. Mana cara Sherlocknya? Aku udah tahu ini. Aku tuh, dia tahu HP saja dipaca aku. Anakku ngurusi HP ini. Pokoknya harus yang terutama karu-karomnya atau yang melek teknologi Sherlock ke orang terdekat kita. Ya, untuk apa? Kalau kita kesasar, kita pakai Google Map itu, maka kita akan kembali ke tempat itu. Kalau kita kesasar, tunjukin aja. Ini hotel saya Pak, di Sherlocknya itu. Oh hotel ini. Ayo antar petugas. Gitu. Setelah istirahat pulih, lelah kita selesai, maka dijadwalkan oleh karu-karom. Tanya. Mulai. Yuk siapa yang mau tawaf? Ya. Yang muda-muda ayo tawaf. Yang masih capek-capek, yang sedang berhalangan. Nah, tadi yang berhalangan, yang tidak punya wudhu segala macamnya, boleh niat ihram. Tidak terhalang orang yang berhalangan, orang yang tidak wudhu untuk melakukan niat ihram. Boleh. Tetapi dia belum diperkenankan untuk melaksanakan tawaf. Karena ketika tawaf dia harus dalam kondisi suci. Paham? Insya Allah. Oke. Ya. Nah, kemudian berangkat untuk tawaf. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Dimulai dari mana? Hajar Aswad. Nah, nanti prakteknya nanti akan diinikan nanti. Hajar Aswad. Mulai dari Hajar Aswad. Umpamanya gini, mohon maaf. Titik Hajar Aswad di sini. Ya. Titik ajaran di sini. Kita mulai dari sini. Ya. Ini mulai putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngecup ini diibaratkan kita mencium hajar aswad. Karena kita tidak bisa mencium hajar aswad, cukup dengan istilah dan mengucup. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai putaran pertama. Apa yang dibaca? Enggak usah yang repot-repot. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Itu yang dihafal kita kan? Mau baca sholawat aja sekali. Masih ada kesempatan. Kita bawa bukunya, kita baca sholawat putaran pertama. Enggak bawa apa tuh? Tasbih yang 7. Itu 1 naik ke atas, 2 naik ke atas, 3 sampai 7 itu. Ya. Nah, 7-nya itu ketika sampai di sini kita harus lewat. Pas putaran ke-6 mau ke-7, kita boleh agak keluar. Jangan kita menyusul ke situ, susah keluarnya. Karena pada posisi ini 7 itu nanti kita sudah ada lingkaran keluar. Untuk keluar naik ke tempat masya'i. Masya'i. Tempat kita karena sa'i itu hampir sejajar dengan rukun hajar. Gitu ya. 7 putaran. Setelah 7 putaran, mulai kita ke tempat kita sya'i. Tempat kita sya'i bukan disebut 7 putaran, tapi 7 perjalanan. Apa? 7 perjalanan. Sofa marwah dihitung 1 kali, marwah dihitung 1 kali. Sofa marwah, marwah sofa berarti sudah 2
2 kali. Maka ketika kita berawal dari Safa, maka akan terakhir di Marwah. Setelah itu baru kita bercukur. Setelah bercukur itulah kita tahallul namanya. Sesuatu yang tadinya dilarang sudah dihalalkan. Selesailah kegiatan umroh wajib kita. Nah, bagi jamaah-jamaah yang belum nanti didata. Siapa aja yang belum nih, yuk. Yang tadi tua-tua, yang risi-risi tadi. Kalau kursi dorong, kalau nggak ada ini, nggak ada pendampingnya. Nanti kita cari orang untuk upahan. Untuk kursi dorong, untuk skuter. Satu paket tawaf dan sa'i berapa real? Begitu. Ya. Jadi mudah, nggak ada yang sulit, mudah. Karena ini menyangkut rukun umroh. Ya, ini menyangkut rukun umroh. Data, jangan belum ngaku udah. Jangan belum ngaku sudah, jangan. Belum ya belum. Nah, di situ kita kembali ke hotel sambil menunggu masa keberangkatan ke Arafah. Ini baru rukun umrah berarti apa? Niat, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i,